Shalom, Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini adalah hari yang sukacita, hari yang penuh dengan kasih, karena kita boleh hadir dalam persekutuan, dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini dengan sukacita yang baru, karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik sepanjang satu minggu ini, dan saat ini adalah saat yang baik bagi kita untuk memuji dan mengenal nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk dalam doa secara pribadi kita minta pertolongan pada Tuhan untuk memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab Dialah Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa baiknya dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan yang terbaik. Dan saat ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita naikkan pujian ini. Saya undang untuk berdiri. Mari kita naikkan pujian, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih setianya. Naikkan pujian dengan sebuah hati kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku
sampai saat ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh bernapas sampai saat ini, itu semua juga karena kemurahan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita. Untuk itu mari kita naikkan satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita naikkan pujian dengan kerendahan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat. Katakan sekali lagi, Kau ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Katakan, panggil ya Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita naikkan ucapan syukur, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan kesungguhan hati kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada benar Yesus, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca bersama nats mimpin kita yang akan menuntun kita dalam ibadah pada firman Tuhan pada pagi hari ini,
yang terambil dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Dan saya akan membacanya bagi jemaat sekalian. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Puji Tuhan, demikianlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan kepada kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita perbuat, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia mengetahui apa yang kita perbuat. Untuk sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa kita secara pribadi, mari kita renungkan pujian ini, seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang yang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda yang celah. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Engkau menebus diri kami Tuhan, Kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita ulangi pujian ini. Dengan sungguh-sungguh kita merenungkan pujian ini. Bukan dengan barang yang fana Yesus membayar dosa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh karena kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau katakan sekali lagi dengan iman. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, Yesus. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, inilah pujian kami ya Tuhan, yang bukan sekedar untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Amin. Ini adalah suatu ungkapan hati kami ya Tuhan, bukan dengan barang yang fana. Engkau telah membayar dosa kami Tuhan. Bukan dengan emas dan perak Engkau menebus diri kami Tuhan, namun karena kasih yang begitu besar ya Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau telah menebus melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib. Kami tidak layak Tuhan, tapi karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, sehingga kami tidak turut dibinasakan ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua ya Bapa. Kami mengakui di hadapan-Mu segala dosa yang kami lakukan, baik itu kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, dan saudara-saudara kami yang kami kasih ya Tuhan. Melalui dosa pikiran kami, perkataan, tingkah laku, perbuatan yang membuat mereka semua menjadi marah, kecewa, menyimpan dendam. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, membawa segala dosa yang kami perbuat. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. 1 Yohanes 1:8-9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengakui dosa yang kita perbuat, maka karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil, karena Engkau akan mengampuni segala dosa dan mencucikan dosa kami ya Tuhan dari segala kejahatan yang kami perbuat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hidup ini kami bawa ya Bapa ke mazbah-Mu ya Tuhan, dan jadikanlah hidup kami ya Tuhan seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, dan kami ingin percaya
Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menebus dan mengampuni kita, dan Dia akan memulihkan kita. Untuk itu, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Kita dan memulihkan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Mari kita membaca Mazmur pujian kita yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku.
Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Puji Tuhan. Demikianlah mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang sekali lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang layak kita sembah dan kita agungkan. Mari kita agungkan Yesus saja. Dialah yang berkuasa dan layak disembah. Dengan pujian, ujilah aku Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita mau datang menyembah Dia. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah batin dan hatiku Tuhan. selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu,
segala pujian kami naikkan padamu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami. Kami ingin mempersembahkan hati kami hanyalah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Cobalah kami ya Bapa. Selidikilah batin dan hati kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati segenap kehadirat-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang layak. Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak menerima segenap pujian, penghormatan, dan kemuliaan. Kebesaran-Mu Tuhan memenuhi seluruh bumi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Bapa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang selalu ada, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah takut ya Tuhan, sebab Engkau ada menyertai kami. Walaupun sekarang situasi dan keadaan saat ini Tuhan membuat hati kami menjadi takut, bimbang dan cemas akan masa depan kami Tuhan. Tapi satu yang kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami karena mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu yang penuh dengan kesempurnaan ya Tuhan, yang tidak akan pernah ada ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, Engkau yang Allah yang menggenapi Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat. Dan saat ini ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berikan hati kami Tuhan, kami berikan jiwa kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Evangelis Monita Tobing ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai beliau dengan kuasa urapan-Mu ya Bapa, sehingga mampu memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberikan hati kami dan jiwa kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Ku berikan hatiku, Berikan hatiku dan jiwaku. benar Tuhan, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Semuanya bagimu di dalam
pujian ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya hati kami, hidup kami, jiwa kami, tubuh kami segenap, roh dan jiwa kami menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Kami mau mempersembahkan itu bagimu Tuhan, supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Allah sendiri yang akan membukakan rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dan doa kami Tuhan, supaya kami terbuka kepada kebenaran-Mu, supaya kebenaran-Mu mengoreksi hidup kami, memperbaharui hidup kami. Pakailah Tuhan firman-Mu untuk menolong kami Tuhan Yesus, supaya makin hari hidup kami makin berkenan di hadirat-Mu. Hamba menyadari bahwa hamba terbatas, tapi Allah yang saya layani adalah Allah yang tidak terbatas, yang akan memampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan penuh kuasa Allah. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati hamba memohon, mari urapi hamba dan urapi kami semua, supaya kami semua dapat diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar suara-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersekutu bersama-sama, sekalipun jarak memisahkan kita, tapi Roh Tuhan mempersatukan kita kembali. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur
Eden. Bapak Ibu, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di bawah satu tema, persembahan yang berdampak. Kalau kita berbicara tentang persembahan, tentu bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Setiap minggu ada kantong persembahan, ada box persembahan, dan lain lagi. Jadi kalau berbicara soal persembahan, sudah berulang kali kita mendengarkan, sudah berulang kali pendeta mengkhotbahkan kepada kita. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar lagi. Apa sih? Apakah persembahan saya memiliki dampak? Saudara berbicara tentang dampak, itu berbicara tentang akibat. Bisa dampak yang negatif, bisa dampak yang positif. Bisa dampak yang baik, bisa dampak yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, cerita Kain dan Habel bukanlah cerita yang asing bagi kita semua tentu. Semua kita sudah mendengarkan dari sejak kita sekolah minggu. Tetapi cerita Kain dan Habel ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena cerita ini terus terbawa kepada kita sampai kita dewasa. Cerita ini mengisahkan bagaimana pertama sekali anak-anak Adam dan Hawa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi cerita ini tidak hanya sekedar menarik. Cerita ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Mengapa Bapak Ibu? Oleh karena dikisahkan di sana bahwa inilah kisah pertama manusia melakukan pembunuhan, dan ironisnya yang melakukan pembunuhan adalah saudara kandung sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita hari ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, kita melihat mengapa Kain dan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan ayat yang kelima dikatakan di sana, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Mengapa? Bapak Ibu. Dan di sini dijelaskan kepada kita bahwa tidak hanya korban persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Tidak hanya persembahan yang berupa korban itu yang ditolak, yang tidak diindahkan oleh Tuhan, yang tidak diterima oleh Tuhan. Tapi ada kata di sana, Kain dan. Itu artinya bahwa yang ditolak oleh Tuhan adalah Kain dan persembahannya. Jadi bukan hanya persembahannya. Nah Bapak Ibu, menarik sekali. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Dan ini merupakan korban persembahan yang diceritakan kepada kita setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Apa alasan Tuhan sehingga menolak Kain? Jadi Bapak Ibu ingat, yang ditolak Tuhan itu tidak hanya persembahannya, tapi yang ditolak Tuhan juga adalah Kain, si pemberi persembahan itu. Mengapa saudara? Mari kita melihat di sana. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 12 berkata di sana, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Saudara, kita melihat di sini bahwa mengapa Tuhan menolak Kain dan juga persembahannya, oleh karena dikatakan Kain berasal dari si jahat. Artinya Bapak Ibu, bahwa Kain memberi persembahan itu tidak tulus, tetapi juga bukan hanya karena tidak tulus, karena dikatakan lagi di dalam pasal-pasal yang lain bahwa Kain itu memiliki hati yang jahat, hatinya dikuasai oleh si jahat. Ya, hatinya dikuasai oleh iblis. Bukan sekedar orang jahat, tapi hatinya, hidupnya dikuasai oleh si jahat. Kain mempunyai
iblis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada banyak para penafsir yang mengatakan bahwa persembahan Kain ditolak oleh karena persembahannya itu tidak berdarah, bukan korban yang berdarah. Itulah sebabnya persembahan Kain ditolak. Tetapi saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tidak hanya persembahannya yang ditolak oleh Tuhan, tapi juga pribadinya yang memberi persembahan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bagi Tuhan yang paling penting adalah hidup kita. Bukan apa yang kita berikan, bukan materi yang kita berikan, bukan harta benda yang kita berikan. Bagi Tuhan yang paling utama itu adalah pribadi kita. Apakah menjadi pribadi yang dipersembahkan kepada Tuhan, atau hanya kita membawa persembahan tapi diri kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sayang sekali Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 16 juga dikatakan di sana, itu begitu keras. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu. Ini berbicara kepada umat Israel, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 16. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu, aku muak. Jangan lagi bawa korban persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Mengapa, saudara? Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 1 itu, ya, mulai dari ayat 11. Dan di dalam ayat yang ke-16, di ayat yang ke-15 dikatakan, mengapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Tangan yang kau berikan untuk memberi persembahan penuh dengan darah, penuh dengan dosa, artinya Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku jijik, aku muak, aku jemu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 16. Dikatakan di sana, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat, berhentilah berbuat jahat. Jelas sekali. Jadi persembahan Kain ditolak bukan karena jenis persembahannya, bukan karena jenis persembahannya tidak berupa korban sembelihan, korban yang berdarah, tapi karena hatinya dikuasai oleh iblis. Karena perbuatan-perbuatannya juga didorong oleh karena kuasa setan. Saudara, sangat disayangkan bahwa ada banyak orang berpikir persembahan dapat menutupi dosanya, dapat menyogok Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah mendengar cerita ada orang yang melakukan pencucian uang untuk menutupi dosanya, untuk menutupi apa yang dia lakukan, korupsi yang dia kerjakan. Dia melakukan pencucian uang, lalu menyumbang gereja, Bapak Ibu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin juga ada orang yang berpikir, gak apa-apa persembahan saya sampai di gereja, tapi dirinya gak pernah sampai di gereja. Ironis bukan, Bapak Ibu? Kita berpikir bahwa Tuhan itu butuh uang kita. Kita berpikir bahwa Tuhan itu memerlukan uang yang kita mau berikan kepadanya. Kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti seorang pengemis. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lagi melihat di dalam Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 8, firman Tuhan berkata, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum kau. Jelas Bapak Ibu, bukan karena korban persembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap di hadapanku? Mengapa Tuhan menghukum? Dalam pasal Mazmur 50 ayat 17 sampai 22 menjawab.
Di situ jawaban firman Tuhan katakan, karena engkau benci teguran. Dikatakan di sana, karena engkau mengesampingkan firman Tuhan, karena engkau berkata dengan berkawan dengan pencuri, karena engkau bergaul dengan pezina, karena engkau mengucapkan kata-kata jahat, karena engkau menipu, karena engkau memfitnah, karena engkau menganggap dirimu sederajat dengan Allah, bahkan engkau melupakan aku. Saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur pasal 50, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, judul perikopnya adalah ibadah yang sejati. Menarik bukan? Ibadah yang sejati. Dan dijelaskan tadi di sana bahwa aku menghukum engkau bukan karena engkau tidak beri persembahan, tapi aku menghukum engkau karena engkau seorang penipu. Karena engkau mengesampingkan firman Tuhan, karena engkau membenci teguran. Bapak Ibu lihat Kain, sebelum dia melakukan pembunuhan itu, Tuhan datang dengan firman-Nya. Tuhan datang kepada Kain, Bapak Ibu, dan berkata kepada Kain, mengapa mukamu muram? Ya, mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan tahu dalam hatinya ada kejahatan yang akan dilampiaskan, saudara. Tapi kita melihat itulah orang yang mengesampingkan firman Tuhan. Itulah orang yang menolak firman Tuhan, menolak teguran Tuhan. Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah lebih dahulu menegur Kain. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena dia masih sungguh-sungguh ingin supaya Kain kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, di situ Kain kelihatan begitu marah, ya, begitu marah. Hatinya begitu panas. Kalau terjemahan lain katakan muka jatuh. Ya, mukanya jatuh. Jatuh kemana ya? Bapak Ibu. Hatinya panas, dia tidak dapat menguasai kebencian iri hati. Kenapa? Memang di dalam hatinya hanya ada yang jahat. Saudara, karena di dalam dirinya kuasa iblis lebih berkuasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita melihat di sini, mengapa persembahan Kain, mengapa Kain dan persembahannya ditolak, bukan hanya persembahannya. Ya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, dia berasal dari si jahat. Hatinya dikuasai oleh iblis. Hatinya dikuasai oleh setan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya bahwa firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan butuh uang kita? Tuhan katakan, kalau aku lapar, apakah aku akan mengadu kepadamu? Apakah aku akan minta tolong kepadamu? Tidak, saudara. Karena dialah yang memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu bagian yang pertama yang kita lihat. Jadi mari kita hati-hati. Kalau kita datang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Mari kita koreksi diri kita. Bisa jadi orang memberi persembahan karena berbagai motivasi. Ya. Orang mengatakan, firman Tuhan juga katakan kan, yang memberi banyak akan diberi banyak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari bagian ini, supaya ketika kita datang memberi persembahan kepada Tuhan, hati kita, hidup kita juga menjadi persembahan kepada Tuhan. Jangan sampai kita membawa persembahan, tapi hidup kita tipu sana, tipu sini. Kita membawa persembahan kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah bersedia ditegur oleh Tuhan, bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Kita membawa persembahan kepada Tuhan, tapi dikatakan di sana, kita masih memfitnah. Bahkan kita masih melupakan
Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada persembahan kita. Bahkan bukan hanya kepada persembahan kita. Jika tubuh kita tidak kita persembahkan, tubuh kita tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mengapa Habel persembahan persembahan Habel dan persembahannya diterima. Ya. Mengapa Habel dan persembahannya diterima? Jadi bukan karena kambing domba yang dipersembahkan, Bapak Ibu. Jadi bukan karena masalah jenis, bukan masalah banyaknya. Tapi yang kita melihat di sini, karena Habel tidak hanya memberi persembahannya, tapi memberi dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Ibrani, di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 35, di sana dikatakan bahwa supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Jadi jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Mengapa Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan? Oleh karena itu dikatakan di sini, oleh karena Habel adalah orang benar. Jadi jelas Bapak. Orang benar. Dalam Matius 23 ayat 35. Habel orang benar. Itulah sebabnya persembahannya diindahkan oleh Tuhan, hidupnya diindahkan oleh Tuhan, dia diterima oleh Tuhan. Saudara, tidak hanya Habel dikatakan orang benar, tapi perbuatannya benar. Bapak Ibu, kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya. Dalam Ibrani yang 11 tadi yang kita sudah baca bersama-sama, kita melihat di sana dikatakan dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Bahwa ia benar. Bahwa ia benar, kalau tadi dikatakan bahwa dia adalah orang benar, bahwa perbuatannya benar. Jadi kita melihat di sana, sekalipun mungkin ada orang yang berkata, aku ini orang yang sudah dibenarkan. Orang bisa berkata seperti itu, aku adalah orang benar karena Tuhan sudah membenarkan aku. Saudara, tidak ada seorang pun orang benar kalau dia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kalau karya Kristus tidak dialami secara pribadi, tidak akan mungkin kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Bapa. Pengorbanan Kristus itulah yang memberikan kita status yang baru. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Orang benar di mata Tuhan. Orang benar di mata Bapa, di mata Allah. Oleh karena apa? Penebusan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Benar menurut dunia ini relatif, Bapak Ibu. Ya. Bahkan di dalam suku-suku tertentu bisa sesuatu yang suku lain menganggap itu salah, suku lain menganggap itu benar. Jadi benar menurut dunia ini relatif, tapi benar menurut Tuhan itu mutlak, Bapak Ibu. Karena itu kita ditolong oleh Tuhan hari ini. Bahwa Habel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan karena dia dikatakan orang benar. Orang benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan sampai kita hanya mengatakan bahwa kita orang benar, tetapi tingkah laku kita tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Yang berikutnya kita melihat kenapa persembahan Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Itu artinya kalau kita tadi lihat di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 3 ayat 12 itu, di situ kita mengerti bahwa dia bukan orang benar.
itu berarti dia juga bukan orang beriman. Ya. Sementara Habil dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 karena iman. Jadi bertolak belakang Bapak Ibu. Jadi mari kita melihat bahwa Kain membunuh Habil, ya, bukan karena hanya masalah persembahan Bapak Ibu, tapi memang di dalam hatinya ada kejahatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi orang membunuh karena alasan-alasan tertentu, mungkin karena kepepet, ya, atau karena juga bisa sakit hati, ya, atau juga bisa membunuh oleh karena ya memang dia sudah terbiasa membunuh. Tapi ada orang yang membunuh oleh karena mungkin kepepet, kedapatan merampok, ya, karena sudah tidak bisa lari lagi, lebih baik dia bunuh untuk menghilangkan jejak. Tapi dikatakan di sini bahwa Kain membunuh itu karena ia berasal dari si jahat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebelum terjadi pembunuhan terhadap Habil, saya katakan, saya ulangi kembali, Tuhan mengingatkan dia. Tuhan mengingatkan dia. Dosa mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa. Artinya Tuhan mau dikasih kemampuan kepada Kain kalau Kain bersedia. Tuhan besok kasih kemampuan itu untuk menolak dosa, untuk menolak iri hati, untuk menolak kebencian. Kalau dia mau. Tetapi Kain menolak kasih karunia Tuhan. Saudara, Kain menolak kasih karunia Tuhan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan Habil dan hidupnya diterima oleh Tuhan oleh karena dia seorang yang beriman. Dalam Roma 14 ayat 23b, ya, dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak didasarkan dengan iman adalah dosa. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita lakukan tanpa didasari dengan iman adalah dosa. Jadi bukan hanya karena kita berbuat dosa maka kita berdosa, tapi ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa didasari dengan iman, itu dosa, firman Tuhan katakan. Habil memberi didasarkan pada iman. Bahkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan di sana bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi, bahwa Habil dan persembahannya berkenan kepada Tuhan oleh karena hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan dan dia hidup beriman kepada Tuhan, dan apa yang dia lakukan didasarkan dengan iman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak memiliki iman, bukan saja persembahan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi pribadi kita juga tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Meskipun kita sibuk dalam pelayanan rohani sekalipun, bahkan berkhotbah seperti saya, jika semua itu saya lakukan tidak didasarkan dengan iman, maka itu dosa. Saudara melakukan pelayanan hanya karena berdasarkan pengalaman saudara, berdasarkan saudara sudah terbiasa melayani Tuhan, berdasarkan kemampuan saudara. Saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak didasarkan dengan iman, maka Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada apa yang kita lakukan. Iman tidak hanya sekedar mengaku percaya, tetapi iman itu juga dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan. Iman itu pemberian Allah, Bapak Ibu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita juga melihat di sana bahwa Habil sebagai orang yang beriman, ya, sekali lagi yang membuat manusia berkenan kepada Tuhan adalah iman. Iman, saudara.
Yang membuat saudara dan saya berkenan kepada Tuhan adalah iman. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jangan salah memahami ayat firman Tuhan ini, memberi upah. Dikatakan di sana, kata upah dalam Ibrani 11 ayat 6 bukan menunjuk kelayakan atau nilai dari pekerjaan perbuatan baik kita. Sekali lagi saya ulangi. Kata upah yang dimaksud di sana bukan menunjuk kelayakan atau nilai dari pekerjaan perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan, tapi pada iman. Tidak ada sesuatu perbuatan baik yang dapat membuat kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan karena iman itulah yang membuat Tuhan berkenan. Persembahan yang diberikan oleh Habel dikatakan di sana, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 dikatakan, lebih baik dia mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Saudara, ya, dari imannya dihasilkan sesuatu yang lebih baik. Dia tahu apa yang terbaik untuk Tuhan. Dia tahu memperkenankan hati Tuhan oleh karena dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus. Jadi iman yang dinyatakan oleh Habel di situ ditunjukkan dengan perbuatannya. Perbuatannya apa? Dikatakan di sana, dia memberi persembahan yang lebih baik. Lebih baik itu dikatakan di sana, ya, dalam Kejadian pasal yang ke-4 itu, di dalam pasal 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan berkenan kepada Habel bukan karena persembahannya, tapi karena iman mendorong dia, memotivasi dia, ya, menjadi dasar bagi dia untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang lebih baik. Kata sulung itu bisa berarti permulaan, Bapak Ibu, yang utama, yang terbaik, yang sangat terpilih. Ya. Jadi hidup beriman itu dinyatakan dalam perilaku, tindakan, diikuti dengan ketaatan dan kesetiaan. Jadi tahu apa yang berkenan di hati Tuhan itu tahu. Orang yang beriman kepada Tuhan pasti tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Habel mempersembahkan yang terbaik, yang terutama sebagai wujud penghormatannya kepada Tuhan. Wujud penghormatannya, wujud pengakuannya bahwa apa yang ada padanya bukan hasil kerja kerasnya semata. Tetapi kita lihat di sana apa yang dipersembahkan oleh Habel untuk menyatakan penghormatannya kepada Tuhan, pengakuannya bahwa apa yang ada padanya semua berasal dari Tuhan. Banyak orang bisa berkata, ya semua milikmu Tuhan. Tapi ketika diambil sesuatu dari dirinya, bisa marah dengan Tuhan. Semua milikmu Tuhan. Kalau milik Tuhan diambil, kenapa marah? Kalau milik Tuhan diminta, kenapa marah? Ada begitu banyak orang hanya sekedar mengatakan, semuanya ini milikmu Tuhan. Hidupku, anakku, harta benda yang ada, itu milik Tuhan. Tapi ketika terjadi sesuatu, mampukah kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Habel tahu, karena dia punya iman, punya hubungan dengan Tuhan, dia tahu apa yang memperkenankan hati Tuhan. Saudara, jadi jangan kita berkata, ya aku orang beriman,
berkenan kepada Tuhan. Apa yang salah di sini? Aku orang yang mengasihi Tuhan, aku orang yang sudah dibenarkan, aku orang beriman. Tetapi tingkah laku kita, tutur kata kita masih terus membuat orang tidak senang. Hidup kita masih belum berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat kepada diri kita. Sekali lagi, seorang yang beriman adalah seorang yang tahu apa yang menyenangkan hati Allah dan mau menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan yang sesudah dari Febri, saya langsung kumuli, Tuhan berbicara kepada saya. Banyak hal yang Tuhan koreksi dari hidup saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini apa akibat daripada bagian yang akan kita renungkan lagi. Apa akibat daripada hidup dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Kita melihat di sini Habel harus mati. Ya, kita melihat di situ seolah-olah apa hidupnya sia-sia, seperti arti kata Habel itu sebenarnya, Bapak Ibu, artinya sia-sia atau uang. Saya tidak mengerti mengapa Hawa memberikan nama itu kepada dia. Seolah-olah apa yang diberikan hidupnya Habel itu dan apa yang diberikan kepada Tuhan itu seolah-olah sia-sia. Kita melihat memang dia menerima dampak yang buruk, dampak yang negatif terhadap dirinya, di mana dia harus dibunuh oleh karena dia hidup benar dan memperkenankan hati Tuhan. Tetapi kita melihat apakah benar bahwa Habel hidupnya sia-sia dan apa yang dipersembahkan sia-sia? Tidak, Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan, nilai yang paling tinggi dari kehidupan kita ketika kita memperkenankan hati Tuhan, nilai yang paling tinggi dari semuanya, nilai yang paling tinggi di hadapan Tuhan adalah ketika kita memperkenankan hati Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan, tujuan kita untuk diselamatkan supaya apa? Memuliakan Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya supaya apa? Memperkenankan hati Tuhan. Jadi kalau orang katakan sia-sia, Habel dan persembahannya menjadi sia-sia, tidak, Bapak Ibu. Meskipun secara pribadi dia menerima dampak akibat yang buruk daripada persembahan hidupnya dan korban persembahannya kepada Tuhan, tapi di mata Tuhan, Habel mempunyai nilai yang tinggi karena dia memperkenankan hati Tuhan. Saudara, saya menangis ketika saya renungkan bagian ini. Saudara, hidup benar di tengah-tengah dunia yang jahat tidaklah mudah. Akan banyak benturan yang kita alami. Akan banyak benturan. Tetapi mari Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah dunia yang kotor, di tengah-tengah dunia yang najis, mari kita memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan lewat hidup kita, lewat apa yang kita berikan. Mungkin kalau dibanding dengan pemberian orang-orang yang pebisnis, orang-orang kaya, pemberian kita seberapa sih? Seberapa? Boleh saya katakan lebih banyak jajan kita. Tapi bukan itu yang saya maksud, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita jadi berkat, kita memiliki berdampak secara positif kepada orang lain. Karena kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, maka berdampak untuk orang di sekitar kita. Sekali lagi, akibat yang diterima Habel ini memang sesuatu yang sangat mengerikan. Siapkah kita oleh karena kita hidup, mempersembahkan hidup kepada Tuhan?
kita alami. Kita alami penolakan. Kita alami penolakan. Bahkan kita alami yang namanya penyiksaan. Saudara, tadi pagi saya dengan Calvin kami berdoa bersama. Kami mendoakan mereka yang harus mengalami penderitaan oleh karena mereka hidup benar, oleh karena mereka menyaksikan kebenaran Tuhan. Setiap kali saya berdoa untuk mereka, saya pasti menangis. Karena saya tahu bahwa itu tidak sesuatu yang mudah. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Siapkah kita? Siapkah kita disingkirkan dari tengah-tengah pekerjaan kita? Siapkah kita menerima resiko yang terburuk sekalipun? Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh. Supaya kita tidak hanya katakan bahwa kita hidup benar, tapi dalam kehidupan kita setiap hari tidak nampak kebenaran itu. Habil tidak mati sia-sia. Bahkan dia menjadi pahlawan iman, tokoh pertama yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa dampak akibat yang dilakukan akibat daripada Kain tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan? Kita melihat bahwa dia betul-betul kita bisa dapat melihat di sana bahwa meskipun tindakannya kelihatan rohani, ternyata dia bukan orang rohani. Saudara, kelihatan tindakannya rohani, ternyata dia bukan orang rohani. Dikatakan di sana bahwa dia terkutuk. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, ada upah dosa mereka. Dan dikatakan tanah menjadi terkutuk, ular menjadi terkutuk. Tapi di bagian ini kita melihat dikatakan terkutuklah engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkutuk. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Galatia, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Terkutuk artinya dia ditolak. Dampak dari kehidupannya kita melihat ia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Ayat 12 dan ayat 14. Ya. Karena hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Hanya persembahan yang diberikan, persembahan yang tidak layak karena hidupnya tidak layak. Maka dikatakan ia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang yang tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sekalipun dia memberi persembahan kepada Tuhan, hidupnya tidak akan pernah merasa tenang. Ada rasa takut yang terus menerus. Tidak ada damai Bapak Ibu. Tidak ada tempat bagi jiwanya untuk berteduh. Mungkin ada rumah untuk berteduh, tapi bagi jiwanya tidak ada tempat berteduhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di situ bahwa dia menjadi pengembara, dia menjadi pelarian. Saudara, ini dampak yang sangat buruk. Ketika kita tidak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sekalipun kita mungkin menikmati rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan pernah menikmati, jiwa kita tidak akan pernah menjadi tenang. Bahkan ketika Tuhan, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, hukumanku itu sangat berat. Lebih berat daripada apa yang dapat kutanggung. Dia berkata seperti itu Bapak Ibu. Tetapi, dan dia katakan, pasti ada orang membunuh aku. Dia ketakutan Bapak Ibu. Karena dia seorang pembunuh, maka dia ketakutan untuk dibunuh. Tapi firman Tuhan katakan tidak. Engkau tidak akan dibunuh. Dan barang siapa yang akan membunuh, engkau akan dibalaskan 7 kali lipat. Artinya sekalipun Tuhan sudah katakan bahwa dia tidak akan dibunuh, tapi ada rasa takut yang menghinggapi, yang terus menggerogoti hidupnya. Tidak ada ketenangan.
Bapak Ibu, ketenangan itu tidak pernah kita dapatkan dari harta benda. Sekali lagi, bagi orang yang tidak mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, hanya memberi persembahan berupa uang, materi, saudara tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Saudara tidak akan pernah mendapatkan tempat bagi jiwamu untuk berteduh. Engkau menjadi seperti orang pelarian, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Sekalipun mungkin tidak ada banyak uang. Dan yang terakhir dikatakan, akibat daripada tidak mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kita lihat, Kain pergi dari hadapan Tuhan, ayat yang ke-16. Jelas dikatakan, Kain bukannya bertobat, tapi justru pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di Nod. Saudara lihat, dampak daripada hidup yang dikuasai oleh dosa. Dampak daripada hidup orang yang tidak mau diperingatkan oleh firman Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Bahkan Bapak Ibu lihat seterusnya bagaimana keturunan Kain, saudara. Saudara yang kekasih, jangan hanya berpikir untuk saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai jemaat Tuhan, jangan hanya berpikir untuk saat ini, tapi lihat sampai jauh ke depan. Bagaimana nanti keturunanku? Kain perbuatannya seperti itu. Maka lihat keturunannya. Mari Bapak Ibu, manusia yang terpisah dari Allah adalah manusia yang paling malang. Ya? Manusia yang tanpa harapan. Manusia yang akan menerima hukuman yang kekal. Mari Bapak Ibu, karena melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita melihat kepada diri kita masing-masing. Tuhan, setiap minggu aku bawa persembahan kepada Tuhan. Mau persembahan berpuluhan, mau persembahan ucapan syukur, mau persembahan umum, mau persembahan misi. Mari kita koreksi diri kita. Apakah hanya persembahan yang kuberikan atau hidupku menjadi persembahan untuk Tuhan? Karena apapun yang saudara korbankan tidak akan berkenan di hati Tuhan tanpa saudara memberi diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha kaya, Dia pemilik segala sesuatu. Tanpa saudara memberi pun, saudara, Tuhan pemilik segala sesuatu. Karena itu kalau Tuhan izinkan kita memberi persembahan, ya, itu sebagai ungkapan iman kita, tanda penghormatan kita bahwa Dia pemilik hidupku, Dia pemilik segala sesuatu yang ada dalam diriku. Firman Tuhan ini saya rindu kita dikoreksi semua. Kalau saudara belum mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mari saya mengajak kita pagi hari ini untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah aku hanya memberi persembahan kepadamu Tuhan, tapi hidupku belum benar di hadapan Tuhan? Mari saudara, minta Tuhan menolong kita semua. Tuhan mengenal kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Mungkin engkau penyumbang dana besar bagi gereja. Banyak yang engkau telah berikan, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau engkau juga memberi hidup kepada Tuhan. Supaya apa yang kau beri berkenan di hati Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itulah tujuan hidup kita. Perkenanan Tuhan itu tujuan tertinggi hidup kita. Memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, ini kami semua. Terima kasih kami diselidiki oleh firman Tuhan pagi ini. Kau menolong kami Bapa. Kami memang sudah terbiasa memberi persembahan di gereja. Dalam bentuk apapun itu. Baik itu persembahan misi, persembahan umum, persembahan misi, persembahan perpuluhan dan lain sebagainya.
Tuhan, kerinduan kami, persembahan kami berkenan kepada Tuhan oleh karena kami juga memberi hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami dan apa yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Apabila selama ini Tuhan, hidup kami belum berkenan sekalipun kami memberikan persembahan kepada Tuhan, mari Tuhan Engkau ampuni kami, Engkau lawan kami pagi hari ini. Kami rindu seperti pujian tadi. Kami memberikan hati kami memberikan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, jangan biarkan satu orang pun terlewati di dalam jemaat, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan, lawat Tuhan. Berkati Tuhan, itu menjadi kerinduan kami, supaya kami sama-sama menjadi satu, menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi marilah Roh Kudus Engkau berbicara terus melalui kebenaran-Mu pada pagi hari ini, agar kami semua diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau menolong jemaat-Mu dalam segala keadaan. Mungkin ada yang saat ini sudah di PHK. Mari Bapa, Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang benar itu. Engkau tidak membiarkan orang benar itu meminta-minta roti. Tuhan, mari tunjukkan belas kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Bapak, kami berdoa untuk situasi pandemi yang ada di tengah-tengah negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Kami doa kami Tuhan, Engkau mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan lewat pandemi ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang mengendalikan sejarah hidup manusia. Karena itu Tuhan, mari kerinduan kami Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi lewat pandemi ini. Kami rindu lewat pandemi ini ada banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang menyadari bahwa hidupnya, bahwa dirinya terbatas dan butuh Tuhan. Mereka yang selama ini mengandalkan kekuatan, mengandalkan materi yang ada pada mereka, bahkan tidak mengakui Engkau. Lewat pandemi ini Tuhan, doa kami, mereka dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang untuk keluar dari pandemi ini, khususnya yang sudah terpapar virus ini. Doa kami, mari Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menyatakan diri-Mu kepada mereka. Selamatkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para medis yang berjuang menolong mereka. Tuhan, berkati mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat kepada mereka Tuhan Yesus. Baik dari dalam diri mereka, imun yang cukup Tuhan untuk mereka dapat menghadapi supaya mereka tidak terpapar. Tapi juga APD yang mereka gunakan Tuhan dapat berfungsi untuk menghindarkan mereka terpapar virus ini. Berikan sukacita buat mereka untuk dapat Tuhan menolong para pasien. Bangsa kami, presiden, pemimpin-pemimpin kami tahu tidak mudah mereka untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus, karena seperti makan buah simalakama, Tuhan Yesus, kami berdoa, tapi Engkau Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Tolong Tuhan, bagi mereka yang membuli Tuhan pemerintahan kami, Tuhan Yesus, sadarkan mereka. Kami tahu apa yang dihadapi oleh pemerintah saat ini tidaklah mudah. Mengambil keputusan tidaklah mudah Tuhan. Karena keputusan satu berisiko yang juga cukup berisiko. Tuhan Yesus, tolong kami. Berkati bangsa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, pelayanan yang kami lakukan, Tuhan Yesus, berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua majelis jemaat, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus,
yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Monita Falo. Dan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita dalam tiap-tiap hari, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik, karena Dia lebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Melalui persembahan, mari kita ungkapkan syukur kita. Dan bagi Bapak Ibu yang diharapkan persembahan ataupun perpuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan pada kesatuan gereja pada hari dan jam kerja melalui nomor rekening GPN Manahem Surabaya. Firman Tuhan yang melandasi dalam Amsal 1, Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri dia beri minum. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan dengan satu pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Dia ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberkati kami. Bahkan firman-Mu yang menguatkan kami untuk makanan rohani kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau menerima persembahan kami. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh memberikan dengan segenap hati kami,
Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda berkat-Mu ini kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberkati di sepanjang kehidupan kami, dalam usaha kami, pekerjaan kami. Ini ungkapan syukur kami, doa persembahan syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, sejenak kita mendengarkan warta untuk ibadah Minggu pada tanggal 7 Juni 2020 jam 8.00 WIB akan tetap diadakan secara online di channel YouTube dan Facebook GPIN Jemaat Mahanaim Surabaya. Yang kedua, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan dapat diperhatikan di setiap grup WhatsApp sektor dan kategorial yang ada. Bapak Ibu sudah yang terkasih, demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat yang akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Tri Aryadi. Namun sebelumnya mari kita naikkan satu pujian, ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, tanyakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan sekali lagi, ku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, tanyakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatanmu, ku Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus
Biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Tetap waspada dan patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kalau mau keluar rumah, pakai maskernya ya. Dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.